Battleship atau kapal tempur merupakan jenis kapal perang yang berukuran besar, umumnya digunakan pada abad ke-20 khususnya pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kapal ini memiliki peranan yang strategis dan daya gentar yang cukup kuat karena kemampuan persenjataan yang luar biasa. Kapal tempur merupakan sebuah jenis kapal yang wajib dimiliki oleh angkatan laut negara-negara kuat. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, panggung perang besar di beberapa belahan dunia telah memberikan bukti bahwa battleship menjadi jagoan utama sebagai sistem persenjataan militer modern. Kapal tempur umumnya menggunakan meriam berkaliber berat sebagai senjata utamanya. Kaliber meriam ini sering dijumpai berukuran ratusan milimeter. Selain itu, kapal tempur juga menggunakan kanon kaliber sedang untuk melawan ancaman pesawat dan kapal berukuran lebih kecil serta perisai bawah laut untuk tembakan torpedo dari kapal selam. Kapal tempur kelas berat memiliki fungsi utama sebagai kapal komandan tempur, kapal tempur utama, dan pemberi bantuan tembak pada pendaratan pantai. Tercatat dalam sejarah perang, salah satu kapal terbesar dan legendaris dalam pertempuran Perang Dunia Kedua adalah Yamato Battleship. Yamato bersama saudarinya Musashi merupakan dua kapal tempur dari kelas berat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Mengutip dari The National Interest, kelas Yamato menjadi kapal tempur terbesar dalam sejarah dengan memegang rekor bobot mencapai lebih dari 70.000 ton. Dibangun mulai tahun 1939 hingga 1940 di Hiroshima, kapal Yamato mulai beroperasi pada tahun 1941. Sepanjang tahun tersebut, Yamato menjadi kapal perang pemimpin armada Jepang yang diperintah langsung oleh Laksamana Isoroku Yamamoto. Adapun pelayaran perang perdananya digunakan dalam misi armada gabungan di pertempuran Midway di tahun 1942. Sebagai kapal perang super, badan kapal yang mengelilingi Yamato dilapisi baja setebal 410 mm dan baja yang melapisi bagian deknya setebal 200 mm, serta senjata meriam yang dimiliki Yamato cukup banyak dan punya kaliber besar, antara lain 9 meriam kaliber 46 cm, 12 meriam kaliber 15,5 cm, 12 meriam kaliber 12,7 cm, dan 24 meriam kaliber 25 mm. Dapat dikatakan Yamato adalah kapal perang canggih pada masanya yang tentunya tidak kopong, bahkan kehebatan Yamato yang dilukiskan oleh Angkatan Laut Jepang sebagai kapal perang yang tidak mungkin ditenggelamkan. Bahkan itu semakin diyakini lagi oleh Kekaisaran Jepang ketika Yamato dilengkapi radar pencari pesawat, sehingga diasumsikan bahwa Yamato akan selalu membawa kemenangan perang bagi Jepang. Namun cerita sang legenda mungkin tidak selamanya mulus. Fakta mencengangkan seolah memukul militer Jepang, saat dimana saudari Yamato sudah lebih dulu mengalami nasib tragis. Ketika itu Musashi sebagai kapal perang yang hampir berukuran sama dengan Yamato harus tenggelam dalam pertempuran Teluk Leyte pada tanggal 24 Oktober tahun 1944. Jatuhnya Pulau Saipan dan Iwo Jima dalam Perang Pasifik tahun 1945 membuat Sekutu bisa menempatkan skuadron pembom untuk membombardir Jepang. Sekutu lantas membidik Okinawa sebagai target selanjutnya. Pada bulan Maret tahun 1945, pemimpin militer Jepang menjelaskan dalam briefing di muka Kaisar Hirohito bahwa serangan udara besar-besaran akan dilakukan Jepang, termasuk penggunaan unit serangan khusus Tokotai bila pihak Sekutu menginvasi Okinawa. Dalam waktu bersamaan Kaisar Hirohito kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan Angkatan Laut? Apa yang mereka lakukan untuk membantu Okinawa dari serangan Sekutu? Bak terkena petir di siang bolong, para petinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tak bisa berkomentar banyak. Kaisar Hirohito bertanya seperti itu karena tidak tahu keadaan sebenarnya bahwa Angkatan Lautnya sudah berada di titik nadir dan sebentar lagi kolaps. Setelah merasa ditekan dan tertampar di muka sang kaisar, akhirnya Angkatan Laut berencana untuk melakukan serangan besar-besaran. Para petinggi Angkatan Laut merancang misi bunuh diri yang melibatkan kapal-kapal perang mereka yang masih beroperasional, termasuk kapal tempur Yamato yang sudah banyak terluka oleh pertempuran sebelumnya.
Dikatakan operasi ini sebagai operasi bunuh diri karena misi ini dalam operasinya memang sengaja mengorbankan armada Yamato di laut. Hanya ada bahan bakar sekali jalan untuk pergi bagi armada Jepang dalam misi ini alias one way ticket, dan operasi ini dikenal dunia sebagai Operasi Tengo, sejenis operasi kamikaze untuk armada Angkatan Udara Jepang. Di samping itu para awak kapal pelaksana misi Tengo juga diharuskan terjun ke laut jika kapal sudah rusak dan harus segera berenang kembali ke daratan Okinawa untuk kembali melakukan perlawanan kepada tentara sekutu. Itu pun jika selamat dari terjangan arus ombak lautan. Singkat cerita, pada tanggal 6 April tahun 1945 jam 4 sore Yamato yang dinahkodai Komandan Laksamana Ito, serta dikawal kapal penjelajah ringan yakni Yahagi dan 8 kapal perusak berangkat dari Tokuyama untuk memulai misi. Selang beberapa lama akhirnya USS Threadfin yang merupakan kapal selam Amerika akhirnya membaca radar kehadiran kelompok Yamato. Namun tidak terjadi baku tembak saat itu karena USS Threadfin hanya bertugas sebagai mata-mata bawah laut kala itu. Dini hari tanggal 7 April atau di keesokan harinya, kapal-kapal perang Jepang melewati semenanjung Osumi menuju laut terbuka. Mereka berlayar dalam formasi defensif. Yahagi sebagai kapal penjaga Yamato berada di depan diikuti Yamato sebagai kapal pemimpin regu. 8 kapal perusak membentuk lingkaran di sekeliling 2 kapal yang lebih besar. Masing-masing kapal berada dalam jarak 1.500 meter. Namun dalam formasi tersebut salah satu kapal perusak andalan Jepang Ashashimo mengalami kerusakan mesin yang mengharuskan Ashashimo kembali ke galangan kapal, yang otomatis memperlemah kekuatan armada laut Jepang. Hal tersebut kemudian diketahui oleh pihak sekutu, dan segera mengirimkan pesawat untuk membayang-bayangi Yamato, sembari sekutu bergerak maju memburu Yamato dengan kekuatan penuh. Akhirnya sekitar pukul 10 pagi tanggal 7 April tahun 1945, gabungan Angkatan Laut Amerika Serikat dan sekutu bertemu Yamato dan kawan-kawannya di medan laga Perang Laut Pasifik. Serangan udara bertubi-tubi kemudian diluncurkan sekutu dalam beberapa gelombang yang melibatkan hampir 400 pesawat dari 11 kapal induk. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai pertempuran paling sengit yang tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar yang ada di dunia. Kapal-kapal Jepang merespon serangan udara dengan menambah kecepatan hingga 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Penambahan kecepatan diambil akibat armada laut Jepang memang tidak membawa pesawat. Yamato memulai manuver-manuver pengelakan dan membalas dengan tembakan senjata anti pesawat. Sebagai pemimpin gugus tugas Yamato kala itu, membawa hampir 150 senjata anti pesawat termasuk senapan kaliber besar 460 mm yang dapat menembakkan peluru khusus anti pesawat secara bertubi-tubi. Selang beberapa lama, gempuran beruntun gabungan pihak sekutu baik dari armada udara dan lautnya menyebabkan salah satu frigat Yahagi Jepang tertembus torpedo yang mengenai lambung mesin taktis. Sebagian besar awak operator Yahagi meninggal di tempat. Tak lama kemudian kapal Izukaze yang merupakan kapal yang lebih kecil dari Yahagi berusaha memberikan perlindungan. Namun usaha tersebut taktis merusak formasi pertahanan dan membuat Izukaze pun terkena torpedo beruntun. Terhitung belasan torpedo mengenai kapal tersebut sehingga Izukaze dan Yahagi harus karam di medan laga. Kapal Yamato yang berotot dan super besar tersebut tercatat masih tegak dalam posisinya serta masih dapat menjatuhkan sejumlah pesawat tempur sekutu. Dengan cerdik dan memanfaatkan kelemahan udara Jepang kala itu, pesawat-pesawat tempur sekutu yang berjumlah ratusan tiba-tiba diperintahkan untuk menyerang bagian lambung kiri dari Yamato secara bertubi-tubi, dengan harapan sebagian sisi badan kapal Yamato dapat dilemahkan sehingga kapal raksasa tersebut bisa dikaramkan. Sekitar pada pukul 2 siang, Yamato yang dijadikan bulan-bulanan tersebut akhirnya mengalami mati listrik total akibat diterjang 8 buah torpedo dan puluhan bom, yang otomatis makin memperparah keadaan kru Yamato. Mereka harus menggunakan metode operasi manual dalam menjalankan senjatanya. Secara teknis di pihak kru Yamato, hanya mengandalkan insting dalam penggunaan senjata tanpa radar dan alat bantu lainnya.
teknologi dalam persenjataan Yamato sudah mati total termasuk radar pendukung pertempuran taktis. Kru sudah menyadari bahwa Yamato hanya dapat bertahan sebentar lagi, ditambah satu persatu kapal pengawal Yamato yang menjadi benteng pertahanan dapat dikaramkan. Sehingga, mau tidak mau Yamato harus segera mengambil inisiatif lebih untuk dapat terus bertahan. Akibat kerusakannya, Yamato pun berlayar semakin pelan dan hanya bergerak sekitar 10 knot, yang dimana hal tersebut makin memudahkan Yamato untuk dijadikan sasaran rudal torpedo anti-perisai Amerika. Torpedo anti-perisai kemudian langsung ditembakkan oleh salah satu kapal selam USS Navy ke bagian lambung kapal Yamato. Akhirnya pada pukul 2:23, Yamato mengalami ledakan hebat dan mengakhiri kehebatan Yamato dengan kondisi karam. Pasca perang hebat yang melibatkan kekuatan besar Angkatan Laut tersebut, Sekutu menganalisis dan mendapatkan kesimpulan bahwa Operasi Tengo merupakan operasi berani dan mengorbankan banyak nyawa di pihak Jepang. Itulah mengapa tentara Jepang dianggap sebagai tentara yang gila yang memiliki doktrin kuat akan perintah kaisar adalah perintah langit. Hal itu juga yang mendasari Amerika mempertimbangkan penggunaan bom nuklir untuk lebih cepat menghentikan perang dan mengurangi kerugian nyawa dari pihak tentara Sekutu. Karena dianggap, sebagaimanapun Jepang telah kehilangan persenjataan mereka, mereka akan tetap melakukan perlawanan dan lebih memilih mati untuk melindungi kehormatannya.